Baiklah, untuk yang pertanyaan yang nomor 3, menarik pertanyaannya. Apakah virus corona ini merupakan mega proyek dari Dajjal? Uh, kita melihat di dalam dunia ilmu pengetahuan atau di dalam dunia sains, apakah itu sebagai sebuah teori atau pendapat manusia, sejauh itu belum dapat dibuktikan secara empiris, maka kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan, apalagi di dalam dunia akademis. Anggapan bahwa virus corona merupakan mega proyek Dajjal, untuk saat ini saya melihat itu masih sejauh propaganda, karena belum ada bukti empiris yang menunjukkan itu. Cuma saya melihat dari aspek teologis. Dari aspek teologis, Allah mengatakan, Inna musibatum fil ardi wala fi anfusikum illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia, yang menimpa di permukaan bumi, termasuk yang ada pada dirimu, kecuali atas izin Allah. Maka dengan demikian, virus corona yang terjadi pada hari ini, tentu ini juga merupakan ketetapan Allah. Ini merupakan juga takdir Allah. Kenapa ini dikatakan ketetapan Allah? Karena virus itu adalah makhluk Allah. Dia juga bertasbih memuji Allah. Untuk apa Allah mendatangkan virus itu? Untuk menguji manusia. Kenapa manusia diuji? Karena manusia barangkali sudah kebablasan melanggar batas larangan Allah. Kita melihat ketika Allah memberikan isyarat kepada nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam. Apa kata Allah? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, silahkan kamu bersama istrimu hidup bebas di surga ini, makan apa saja yang kamu suka, nikmati apa saja yang kamu suka. Tapi satu yang dilarang Allah, la taqrabu hadhihi sajarah, jangan dekati pohon itu. Ketika itu didekati, manusia berpotensi untuk hancur, untuk jatuh secara tidak terhormat. Siapapun dia berpotensi untuk itu. Maka untuk itu, sajarah ini sering dipahami oleh orang dengan khuldi. Sebetulnya itu adalah simbol batas larangan Allah. Kita melihat di dalam Al-Quran, ada 3 bangsa yang sangat kuat dulu. Namanya kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Kaum Ad dengan kecanggihan teknologinya mampu membuat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi yang belum ada pada masa sebelumnya. Kaum Samud bisa membelah gunung, kemudian membuat tempat tinggal di perut-perut gunung, di perut bumi. Tetapi ketika kebablasan melanggar batas larangan, Allah lenyapkan bangsa itu dari permukaan bumi. Begitu juga Fir'aun. Dengan kecanggihan arsiteknya, mereka bisa membuat sebuah peradaban, membuat piramid. Tetapi kebablasan melanggar batas larangan Allah, Allah juga melenyapkan Fir'aun. Mungkin virus ini adalah peringatan dari Allah karena manusia kebablasan melanggar batas larangan Allah. Manusia menganggap dirinya kuat. Manusia menganggap dirinya itu hebat. Dengan kemampuan ilmu pengetahuan, bahkan saintologi, mentuhankan sains, menganggap bahwa sains adalah segala-galanya. Ternyata dengan virus kecil yang dikirim oleh Allah, manusia tidak berdaya. Kalau begitu untuk apa Allah mengirim ini? Allah mengatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kathabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat oleh perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah merasakan akibat ini, tujuannya apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia kembali kepada jalan yang benar. Coba kita lihat kerusakan di darat, kerusakan ekologis, ekosistem, kerusakan sosial, kerusakan di laut, dan lain-lain sebagainya. Karena manusia kebablasan melanggar batas larangan Allah, Allah berikan peringatan melalui virus ini. Kecil memang, tetapi manusia tidak berdaya untuk menghadapinya. Untuk apa? Bagi orang-orang yang berdosa adalah hukuman bagi dia virus itu. Bagi orang-orang yang beriman adalah musibah. Untuk apa Allah berikan itu? Dengan musibah itu Allah akan mengangkat derajatnya jika dia sabar, tenang, dan bertawakal di dalam menghadapi musibah ini. Sabar dan tawakal tentu bukan berpasrah diri, tetap melakukan ikhtiar, tetapi tetap mentransendenkan diri kepada Allah untuk memohon pertolongannya. Jadi saya melihat virus ini lebih pada tataran teologis, bukan pada tataran propaganda Dajjal. Barangkali itu jawaban saya. Terima kasih.